Kembali lagi di segmen Happy Weekend, di mana kita akan bahas semua tentang realita trading bareng Wos, Kochen mantap, siap. pastinya. Sekarang kita akan ngomongin lagi soal kelas trading. Ya, karena lagi rame banget nih di sosial media kita yang sedang membicarakan tentang kelas trading, di mana kelas trading ini sangat marak sekali. Dari mulai yang sertifikasi sampai yang abal-abal banyak banget kok. Ya. Jadi tentunya sebagai penyedia layanan kelas trading, kita juga merasa penting untuk membahas lebih detail. Seenggaknya para pemula itu bisa tahu mana sih sebenarnya kelas trading yang saya butuhkan dan bisa dipercaya. Oke, kita bahas. Siap kok? Siap. Menurut Kochen, melihat fenomena kelas trading hari ini gitu ya, itu seperti apa kok? Maksudnya kan Kochen sebagai pelaku, sebagai trader juga, sebagai edukator juga melihat sangat marak dan banyak sekali kelas trading yang bermunculan khususnya di Indonesia. Menurut Kochen ini baik atau tidak untuk industri trading? Sebenarnya kalau misalnya yang pertama nih ya, Ya, yang namanya edukasi itu tuh wajib. oke. Ya, yang kedua, saya mulai edukasi itu mulai dari tahun 2015 sampai sekarang. Oke. Ya, udah tahu nih sekarang saya buka nih dari Ya. 2015 saya udah buka kelas. Yang ketiga, lapangan pekerjaan udah susah bos sekarang. Oke. Otomatis industri yang paling gampang dimasukin itu adalah industri trading, Financial market. financial market. Oke. Terus yang keempat, kebanyakan habis edukasi profit atau tetap gagal. Nah, nanti masuk ke pertanyaan kedua nih ya. Kebanyakan sih gagal kayaknya. Kenapa? Nah, itu dia. Itu yang mau gue tanyain. Kenapa? Kenapa 90% trader yang Why? ikut kelas trader atau kelas trading ya, yang berbayar tapi mereka masih belum bisa profit juga. Tapi Kenapa kok? yang berbayar gagal. Iya. Gimana yang gratis? Nah, itu apalagi? Ya, penyebabnya adalah kebanyakan teman-teman kumpulin materinya. Iya. Ya, tuh kalau dikumpulin tuh jadi satu rak tuh semua tuh. Dipraktekin enggak, dipelajarin juga kagak. Ya, yang namanya ngumpulin materi doang, teman-teman mau mencari yang namanya Holy Grail, itu tidak akan ada. Oke. Ya, yang namanya ngumpulin materi, apalagi edukasi gratis, coba cek aja. Nggak usah tanya saya deh, jawab sendiri. Hasilnya pasti nol. Oke, gitu ya. Jadi nggak cukup teman-teman cuman ngerangkum ngumpulin materi doang, tapi harus praktek, latihan dengan disiplin. Yang kedua, nyaman apa enggak? Betul. Yang ketiga, masih ngeliatin MetaTrader enggak? Nah, itu penting ya. Kalau selama kita masih ngeliatin MetaTrader terus-terusan, biasanya kecanduan ya kok ya. Wah, itu edik bos ya. Nggak usah jauh-jauh deh, cek aja sendiri. Kalau lagi ada open posisi, istri gangguin, set. Ngocek ya? Udah pasti ya. Balik kalau lolos. Kalau semua materi trading itu tersedia di internet, baik di YouTube, ChatGPT atau Google ya, kenapa orang harus masih bayar untuk ikut kelas trading kok? Gini, di YouTube juga banyak ya. Ya. Kalau teman-teman punya anak, mau belajar 1+1 kan gampang lewat YouTube aja. Iya. Kamu usah lewat YouTube, teman-teman juga bisa ngajarin kok. Iya. Kok masih disekolahin? Simpel kan gitu, Ya. ya kan? Yang namanya pihak ketiga itu harus ada. Ya. Karena bukan cuma dia ngajarin materi doang, dia juga berbagi pengalamannya. Ya. Ya, materi mah banyak bro, lu tinggal baca di YouTube, baca di internet, Google juga banyak. Ya. Tapi kan menjalankan segala sesuatu kan perlu didampingin. Contoh, kamu belajar mobil, ada yang dampingin nggak? Ada, pasti. Coba jangan didampingin. Sok silakan dicoba. Simpelnya gitu. Ya, itu gua tuh dulu pertama nabrak langsung. Kalau nabrak yang tembok sih lain cerita ya. Ya. Kalau nabrak trailer gimana? Amit-amit dah, amit-amit ya. Jadi nggak cukup teman-teman dari masalah. Kalau misalnya kita lihat, kita cukup dengan ilmu gratis yang ada di YouTube, harusnya penonton YouTube udah pada kaya, betul nggak? Wah, kaya banget. Udah nggak ada lagi namanya tipu-tipu. Buktinya sekarang hasilnya apa? Apa? Kebanyakan MC kan? Iya. Nah, udah deh, teman-teman udah pada gede semua, udah pada dewasa semua, semuanya udah tahu kok. Namanya edukasi itu udah pasti harus ada pendampingan. Ya. Problemnya yang dampingin ini siapa? Betul. Yang dampingin itu pasti dia itu kan
nyediain waktu, ngeluangin Yes. tenaga, sharing ilmu, sehingga seenggaknya dia memangkas proses belajar, Iya. ya kan? Belajar dari orang yang udah pernah ngalamin. Mau dibayar gratis? Ya nggak bisa, bos. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Freelance. Freelance. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang gratis, mohon maaf ya. Oke. Lu jawab sendiri lah. Nah, sekarang kok gue pengen tanya, apa sih sebenarnya kesalahan terbesar trader pemula dalam memilih metode trading? Gampang. Ngelihat iklannya. Ais. Ya. Wah. Nggak taunya duit nasabah disikat dari komisi lot. Oke. Ya. Ingat teman-teman, cari mentor itu bukan berarti teman-teman ngelihat dia pakai mobil apa. Ya, Salah. iya, tapi Tapi lihat dari keluarganya. keluarganya Iya. harmonis atau enggak? Yes. Iya kan? Keluarganya seperti apa, istrinya seperti apa, anak-anaknya seperti apa, kesehari-hariannya seperti apa. Itu harus tahu. Ada lagi yang lebih penting dari cara dia ngajar, ya Yes. kan? Kan banyak ya sekarang mentor trading itu di awal-awal itu baik banget ya. Pas ketika udah join ditinggal. Wah, Kan ini itu kan nyindir gua nih, gua nggak ada bye-bye-nya bro, saya nggak ada bye-bye-nya loh kalau ngajar loh, nggak ada. Ya, member gua melin bro, beneran serius. ya maksudnya diomelin bagus kan kok? Karena sayang. Iya kan, karena sayang. Iya, emang- Maksudnya ditinggal itu di kontak nggak bisa, di telepon nggak bisa gitu loh. Kan banyak sekarang yang kayak gitu ya. Jangan ya. Wah, jangan kayak gitu lah. Jadi Ya. mentor itu namanya mau sikat duit edukasi doang. Betul. Nggak Jadi bisa. jadi kalau kita memang terjun jadi mentor ya harus siap nge-provide ya service atau minimal pelayanan. Komunikasinya harus bagus, bener nggak kok? Iya, dan jadi mentor itu harus punya basic suka ngajar loh. Yes, betul. Soalnya sekarang ini kebanyakan, mohon maaf ya, Maksain. bukan Apa? marketing berselimut mentor. Nah, Ngeri. itu ya. Karena betul ya, profesi itu ya harus ada passionnya. betul Ada, nggak ya? kalau nggak ada passion nggak bakal bisa. Iya. Nggak bisa deh, cobain aja. Ya apapun itu ya, mungkin di awal-awal nggak suka, tapi lama-lama tuh harus ada passionnya, ya kan? Jadwal saya sehari berapa kali? 3 loh. Oh, 3, mantep tuh ya. Ya, setiap hari loh. Iya. Bulan Juni aja ini full nih. Iya, kalau nggak passion, wah, bisa. mual pasti itu udah. Bisa. Karena yang dibahas sama-sama aja, rumusnya sama aja kok. Ya, betul. Dari dulu. Tapi paling yang beda penyampaian doang, tergantung ininya, membernya berarti kan? Iya, penyampaian dari si member ini, cara penangkapannya seperti apa? Karena penangkapan pemahaman ini nggak semua member cepat. Oke, nah next. Sekarang ke pertanyaan berikutnya. Menurut Coach nih, apakah mahalnya kelas trading menjamin kualitas materinya? Tidak. Nah, kenapa kok? Contoh, Ya, teman-teman punya anak sekolah yang terelit nih, Iya. bayarannya udah pasti mahal bos. Iya. Ya daerah rumah saya itu ada yang mahal loh, Iya. lebih dari 10 juta loh, Iya. sebulan. ya. Pertanyaan saya, setelah teman-teman udah masuk ke sekolah elit, bayarannya mahal, cek ranking anaknya berapa? Aduh kok ranking anak saya di bawah, di bawah 20 kok. Pertanyaan saya, ini yang goblok anak buah apa gurunya? Oke. Ya, yang terpenting bagi saya adalah bukan masalah pintar atau bodohnya. Tapi ketika diajarkan, si anak ini perhatiin nggak? Dipraktekin nggak? Jangan sampai lagi diajarin main handphone, pikirannya kemana-mana. Anak kecil aja bisa pikiran kemana-mana, apalagi orang gede. Makanya yang paling cepat itu nangkap orang yang masih kecil. Ya, gitu. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Nggak ya? ada. Jadi semua ada prosesnya, semua ada kelas yang 20 juta dengan yang 5 juta itu belum tentu lebih baik. Ya. Gini deh, nggak usah ngomong soal trading deh. Kita Ya. ngomong chef deh. Ya, You jadi koki. ya, Belajar, koki mahal lo bayarannya. mahal. Pertanyaannya, ketika lu udah belajar, lu udah praktek, makanan lu pasti enak gak? Belum tentu juga sih. Oke, Selera itu. si suami bilang enak, si Iya. ini bilang enak ya karena itu keluarga. Ya, Coba ke masyarakat yang lain lu cicipin. Sama, jawabannya enak. belum Belum tentu, bro. tentu. Iya, berarti ilmu yang sama, guru yang sama, harganya mahal, sama sekali tidak menjamin. Nggak bisa. Ya, tidak menjamin bahwa apa yang diajarkan itu bisa berhasil, belum tentu ya. Nah, bisa. belajar bayar mahal aja belum tentu berhasil, apalagi gratisan. Mohon maaf ya, Apalagi nggak belajar. yang gratisan 99,999% sih. Nah, sekarang ini menarik nih kok ya. Jadi sebagai pemula nih ya, kira-kira ciri-ciri kelas trading yang harus dihindari kok seperti apa kok? Kalau share profit, mendingan kabur. Karena kenapa? Saya jamin tuh mentor handphonenya isinya galeri profit semua tuh. Iya.
Ya, Iya. yang dicek adalah Heeh. posisinya saat ini apa. Iya. Jangan-jangan floatingnya minus 1 juta US lagi. Waduh. Ya, ingat teman-teman, kalau ada yang share profit tanpa loss, Iya. atau MC 1 miliar, Iya. hindarin dengan kabur. Jadi profit itu bukan di screenshot tapi Di WD. Di WD lah. Ya, ada profit tidak pernah di WD. profit hayalan ya. Itu ya salah satunya. Ada lagi kok kira-kira apalagi ciri-ciri mentor yang harus dihindari? Mentor yang harus dihindari. Kalau loss 5M masih bisa happy-happy. Nah, itu ya. Too good to be true ya. Jangankan 5M lah. Kita hilang 10 juta, 20 juta aja pening Udah setengah mati deh, lah. nggak usah taruh banyak bohong lah ya. Iya. Jadi gini, teman-teman loss 10-20 juta. Ya. Emang kena ini ya? Oh, kena pasti kok. Udah pasti kena deh. Iya. Emang bapak lu konglomerat? Andai kata bapak lu konglomerat, lu nggak mungkin tradingnya seperti itu. Iya, betul. Betul. Dan bisa jadi lu bukan jadi pengangguran. Masa anak konglomerat sharing IB? Kena lagi. Saya ini ngomong apa ada yang mau bener kok. Iya. Sekarang saya tanya, pengalaman lu berapa tahun bos? Iya. Saya dari tahun 2000. Iya, hilang 5M, hehehe. Ya 5M masih bisa jalan-jalan, nggak nonsen lah, itu bullshit lah. Iya. Ya. Kalau bapak lu konglomerat, gue jamin lu nggak mungkin sharing IB. Iya, nggak mungkin trading juga kayaknya. Dan nggak mungkin cari komisi lot. Udah Iya, simpel, iya. nggak mungkin cari Iya, komisi lot. betul. Gitu. Komisi Iya. komisi lotmu sebulan berapa sih? Iya. Trading sendiri minta modal dari bapakmu. Iya, berarti kalau orang biasa terus kehilangan 5M biasa aja, itu kayaknya orang itu hebat banget ya. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa menyesal, nggak ada rasa deg-degan, nggak stres. nggak ada rasa bersalah, nggak stres. Iya. Bukan manusia sih itu. Nah, balik- sorry, bukan orang sehat nih. Terus tambah yang membernya juga sama. Iya. Membernya kan ini otomatis sudah di atas umur 18 tahun semua kan? Iya. Pernah sekolah kan? Iya. Sekolahnya ketinggalan apa kerendahan nih? Masa sampai situ kagak bisa baca sih? Itu ya. Kan harus bisa baca harusnya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman terjebak, tahu-tahu MC berjamaah, ya mohon maaf, itu bukan salah mentor menurut saya. Bukan, salah lu milih mentor. Yang kan gampang tergiur. Iya, pokoknya intinya ya pesannya adalah setiap iklan itu kan banyak banget ya. Yang kelihatannya too good to be true, terlalu mudah, terlalu wah, terlalu mewah, pokoknya yang terlalu itulah teman-teman harus waspada ya. Bisa jadi benar tapi bisa jadi salah. Tapi kemungkinan besar itu nggak benar teman-teman ya. Jadi pikir dengan logika yang realistis aja ya. Oke, next ya. Ini menarik kok ya. Kalau gua nih punya duit 5 juta. Menurut lu kok ya, mending gua ikutan kelas trading atau gua langsung deposit dan langsung trading? Kalau trading tanpa ilmu bos, Ya. lu ibarat masuk hutan kagak pakai maps. Ya, nyasar, Pak. Diterkam buaya, diterkam Mending nyasar, harimau. Mending. Tahu gak dia apain? Apa? Diikat Kundrowo. Kagak pulang lu. Kayak kalah seroban lu. Depositnya nggak balik-balik ya, gitu. Gak bakal balik. Gak bakal balik. Jadi kesimpulannya, Mendingan investasi itu leher ke atas. ya itu teman-teman. Pintarin diri dulu deh. Tuh, Penuhin otak dengan ilmu deh. ya, Kalau itu udah bisa, tradingnya akan aman. setuju sih kok. Dan trading yang paling enak adalah trading sendiri. Ya, setuju sih kok. Karena investasi yang returnnya paling gede itu adalah investasi ke ilmu, investasi Iya, ke ilmu. leher ke atas ya. Carilah ilmu sampai ke negeri. Cina. Tapi orang Cina banyak yang kuliah di minus tuh. Bener. Iya bener sih. Nah, mereka aja mau belajar kan. Iya. Ya, lu kagak langsung mau deposit, habis lah kau. Janganlah ya. Jadi lebih baik uangnya dipakai untuk belajar dulu. Udah ada ilmunya, modal mah bisa dicari lagi. Ya, Betul ya? itu mah gampang. Yang penting ilmu dulu deh. Yes, oke ya. Nah, kira-kira kok, nah ini bagus juga nih kok. Kok, kira-kira menurut lo apa rahasia yang paling banyak tidak diajarkan di kelas trading? Menurut lo kira-kira apa? Fundamental. Fundamental. Jarang ya? Hampir nggak ada. Hampir nggak ada ya? Oh iya ya, kalau dipikir-pikir kelas fundamental tuh nggak ada ya? Karena orang-orang kita lebih banyak senangnya ngelihat yang ada itu warna-warni. Iya. Fundamental dia lupa. Iya benar. Makanya ada orang bilang fundamental itu nggak penting. Iya. Ya, menurut saya betul nggak penting. Nggak penting. Karena kalau babat akun nasabah orang buat cari komisi lot itu nggak perlu fundamental bos. Nggak perlu.
Jadi fundamental dan taktikal ini harus ngerti. Harus ngerti ya. Dua-duanya harus paham. Kenapa orang nggak mau belajar fundamental? Males baca, bro. Karena budaya anak muda kita sekarang malas baca. Iya, pengennya instan. Yang kedua, bahasa Inggris lemah. Bahasa Inggris. Makanya betul. orang yang bilang fundamental nggak penting, tes aja pakai bahasa Inggris. Coba ajak dia ngobrol bahasa Inggris. Agak susah ya. Bukan dari lafalnya mulutnya gue tahu itu nggak bisa. Oke. Ya. Terus yang ketiga, ya maunya instan. Berpikir dengan tarik-tarik garis pakai time frame M1, M5 itu langsung cuan kaya raya. No bos. Sebenarnya kamu lagi memperkaya IB-mu sendiri. Cuma kamu nggak tahu aja. Oke. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada ya apa ya namanya tuh. Saya juga menyadari sampai dengan hari ini kalau dipikir-pikir ya kok ya. Ternyata kelas fundamental tuh jarang sebenarnya. Ya, saya kan tanya. Jarang banget. Jarang ada. JP Morgan gede gak? Gede bro. Ada analisa ya? Ada. Kira-kira tradingnya di time frame M1 apa M5? Lu jawab sendiri. Nggak pakai time frame mereka bro. Jawab sendiri. Ya. Iya. Nah, balik lagi, teman-teman pengen menjadi analis profesional. Ya. Atau sekedar mau cari IB jadi komisi lot. Atau happy-happyan doang ya. Atau happy-happyan doang. Kalau happy-happyan ya wajar sesuai dengan isi rekeningmu. Habis terus. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi penting buat seorang trader untuk paham ilmu fundamental minimal dasar-dasarnya, ya kan? Bagaimana kita ngaplikasiin si fundamental ini ke dalam tradingan kita. Iya, dan fundamental itu teman-teman jangan berpikir dengan belajar fundamental, oh ini cuma buat trading. No. Ya. Dari sini lu akan tahu kondisi ekonomi dunia ini sekarang lagi terjadi apa. Ya. Jika terjadi A, ini apa yang akan terjadi ke B? Solusinya apa? Saya udah gini-gini udah ngelewatin 3 masa krisis ekonomi global loh. Ya, berarti lulusan apa tuh? SD, SMP, SMA. SMP. Lulusan COVID, lulusan Udah COVID apa lagi? Dari zamannya Lehman Brothers bangkrut. Saya udah lewatin pertanyaannya. Dan masih hidup ya, Pak? Masih hidup kesehatannya alhamdulillah ya. Nah, balik lagi teman-teman tuh yang hebat-hebatan tuh. Tahu Lehman Brothers gak? Aduh, gawat tuh kalau udah kesana kok. Coba cek kesananya. Kenapa bangkrut? Usia perusahaan berapa lama? Oke. Nah, coba cek. Pasti nggak ngerti. Belajar bos, belajar nggak ada salahnya kok. Oke, nah sekarang saya pengen nanya tentang ini kok ya, komunitas. Menurut lo, seberapa penting komunitas dibanding materi saat belajar trading? Pertama materi udah pasti pasti itu utama ya, belajar itu wajib ya. Yang kedua mesti punya komunitas yang benar. Oke. Saya sering adain pertemuan loh, namanya Kopi Pagi di Starbucks Kota Baru Parahyangan. Ya, itu rata-rata penghuni KBP. Kebetulan saya tinggal di sana. Ya. Orang yang masuk bergabung di sana ada satu syarat, bro. Apa? Sampai ketahuan sharing IB digebukin di tempat. Ngerti ya maksudnya? Ya. Artinya memang kita benar-benar pengen punya teman-teman ya bukan IB. Iya. IB kan ujung-ujungnya kapan buka account. Dan kita nggak mau, kita udah muak kayak begitu kan. Iya. Nah, ketika kita ngumpul, open posisi 7 candle, matiin notebook, kita ngobrol. Iya. Yang diobrolin emang trading? No. Keluarga, usaha kedepannya, ekonomi Indonesia sekarang ini gimana. Nah itu yang kita ngobrolin. Oke. Jadi harapan kita tuh kita dapat teman-teman yang positif, ya, yang mungkin bisa jadi suatu saat kalau anak kita gede, bisa jadi saling kerjasama. Iya. Ya, networking itu nomor 1 bos. Ya, penting ya, harus network ya. Jadi komunitas itu mendukung pada saat kita menjalankan sistem trading tentunya ya. Pada saat materi kita udah kuasain, pada saat kita mau jalanin, pasti kan butuh dukungan dari sekitar ya. Karena kita masuk market ibarat kata Kochen tadi itu kan masuk hutan. Kalau masuk hutan sendirian dengan masuk hutan rame-rame, seenggaknya kalau rame-rame kan kita punya banyak kesempatan ya untuk bisa lewatin hutan itu kan gitu. Iya, beda kalau sendiri. Dan kalau kita di komunitas yang kita itu cuma ngomongin trading doang, buy sell doang, bos sempit banget pikiran lu. Ya, betul. Kita udah nggak kesana bos, udah ngomongnya udah pohon bonsai. Pertanyaannya kamu bahasnya apa? Perlot komisi berapa kan? Ya. Ke situ lagi. Kita ngomongnya udah pohon bonsai bos. Tahu lah bonsai harga berapa. Oke, kok ini pertanyaannya bagus nih ya. Apakah trader sukses ini nggak perlu ikut kelas trader? Nggak perlu ikut kelas trading. Siapa bilang? Justru trader sukses tetap ikut belajar berbayar. Dia mau berbayar supaya ilmunya lebih hebat. Ya. Jangan pernah ngerasa diri kita udah hebat, bos. Iya. Ya. Kalau kita udah ngerasa diri kita hebat,
Justru di situ jurangmu. Iya, betul. Sombong ya, Sombong. jangan sombong. Emang Harus humble ya. Iya, emang mereka punya nenek moyang, lu kan Iya, bukan, betul. Bos. Apalah kita di market ya. Ya elah, Butiran debu. Bos. Mending butiran debu, butiran bakteri. Nggak ada apa-apanya ya, kok ya? Nggak ada apa-apanya. Saya aja masih belajar loh, orangnya kagak tahu. Iya, benar-benar. Bayar nggak? Saya berbayar, Iya, emang bener. kenapa? Iya, bener ya. Sekarang juga lu ikut sertifikasi terus-terusan ya? Terus. Ada kelas apa ikut, kelas Iya. apa itu update terus ya? Pertanyaannya gua pamer gak? Enggak juga sih. Buat apa? Bener-bener. Iya. Buat apa? Justru itu sebagai kebanggaan buat saya. Iya, Ya. karena kan ilmu tuh kan terus di-upgrade ya? Iya, dan yang lihat itu sertifikasi emang siapa? Iya. Orang lain? Enggak, istri keluarga saya. Iya, diri sendiri ya. Anak saya ngelihat, Iya, wih, bener. papanya lu keren. Keren, ya kan? Iya. Oke deh. Kok gini kok. Jadi kalau seandainya lu kembali ke titik nol, which is itu tahun 2023 lu polos banget gitu kan ya. 2003. 2003 ya. Itu nggak ngerti trading dan baru mau mulai trading. Lu akan tetap memutuskan ikut kelas trading atau tidak? Enggak, gue ikut bayar. Oke. Hemat waktu, Bos. Iya. Gile. Iya, Ini nggak- jangan dipikir tahun 2003 itu saya belajarnya gampang. Iya, iya. MC-nya tahun 2000, Bos. Iya. Kalau saya disuruh pilih, ulangin atau bayar? Mohon maaf ya, saya mending bayar. Nggak enak, nggak enak. Iya, iya, iya. Ya, saya itu udah ngelewatin proses yang pahit, asam, manis, asin, semua udah dilewatin. Iya. Dan saya akan pilih bayar. Karena kenapa? Hemat waktu, nggak makan energi. Iya, betul. Iya. Kita belajar dari kesalahan orang lain dan kita nggak lewat jalur itu. Iya. Kalau kita udah tahu jalurnya ini salah nih, banyak buaya nih, ya jangan lewat situ. Nah, itulah pentingnya kita belajar dari orang yang udah berpengalaman gitu ya. Kok ini terakhir ya dari gua. Kira-kira berapa kerugian terbesar yang pernah lu alami karena lu nggak belajar trading dengan baik? Tahun 2000 Oke, di atas 300 300.000. 300 juta. 2.300 juta gede bro. Ya nggak tahu. Kalau anak-anak muda Iya, sekarang kan bilangnya iya. kecil. Iya gila. Bagi saya itu gede. Oke, itu boleh diceritain nggak kok? Nah, kesalahan saya satu, saya nggak ngerti produk. Oke, Yang kedua, tarayu orang marketing. oke. Yang ketiga, wah enak bener, gampang bener ya, cuma ngeliatin begini doang bisa cuan gede, bisa ratusan juta sehari segala macam. Ya. Ternyata 1 bulan MC. MC bro. Ya. 300 juta bro. Ya, dan buy sale-nya ini saya pilih sesuai dengan kancing. Wah gila bro. Gila. Ya 1-2 kali profit bro, beneran profit. Ya, Zamannya saya itu masih pakai agreement tanda tangan. oke. Leverage 1/100. Oke. Entry lot 1 lot. Belum ada MetaTrader. Lah, terus entry-nya pakai apa? DQ, DQ telepon, dealing quote. dealing quote. Ya, Waduh. zamannya saya tuh. 1 bulan MC. Stres gak? Wah, Stres bos. gila lah. Makanya Itu saya aneh. Gimana tuh bisa apa ya bangkit dan setelah terpuruk berapa lama Wah, bisa? itu 1 tahunan. Itu lama. ada tuh fotonya, nanti search aja tuh di media sosial. Itu waktu itu hari saya berat badan saya 45 kilo, rambut saya panjang. Ah, Itu yang terjadi. gondrong kok lo. Gondrong. Iya, Kenapa gondrong? Stres. stres. Saya stresnya itu 1 tahunan. Ush, gila. Iya, karena saya udah cari kerja capek-capek, cari duit, ternyata Hilang sekejap ya? hilangnya sekejap banget. Dan itu saya kaget. Oke. Balik lagi karena rayuan. Iya, nggak ada ilmunya. Tidak ada ilmu. Nggak mau belajar Iya. dulu. Dan saya pikir ngeliatinnya, wih enak bener cuma begini doang. Gampang. Iya. Kelihatannya gampang. Iya. Ngeliatin masih sewa telequote Iya. sama input data di Metastock. Nah, Ngeri ya. Hati-hati teman-teman. Buat teman-teman yang punya pengalaman serupa, jangan sampai kesalahan terbesar yang dialami Kochen tuh kalian juga ngalamin ya. Makanya kita hadir di sini itu ya, setidaknya apa yang udah kita alamin sebelumnya jangan kejadian ke kalian gitu. Iya. Kejadian-kejadian buruk yang menimpa kita sebelumnya itu kalau bisa kalian hindari gitu Kalau ya. bisa sih jangan kejadian amit-amit deh. Amit ya. Itu efeknya ke keluarga loh. Iya. Nggak ada bos, namanya lu tahun 2000 dapat segitu MC nggak stres, nggak ada, bohong itu. Saya stres. Iya. Untungnya banyak teman-teman yang mendukung. Nah, itu ya pentingnya teman yang support itu ya. Iya, dukung. Oke, menarik untuk perbincangan kali ini. Semoga kalian dapat gambaran kelas trading yang teman-teman bisa pilih itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa tadi udah kita bahas. Jadi kalian mulai hari ini setidaknya bisa lebih melek dan lebih realistis. Itu aja harapan kita. Hati-hati.
Itu pesan Kocan. Ya, pesan terakhir buat teman-teman pemula kok yang lagi semangat pengen belajar trading. Hati-hati ya. Pertama, introspeksi diri. Ya. Kedua, jangan merasa udah hebat. Ya. Yang ketiga, mau sukses itu butuh proses. Nah. Udah itu aja. Ya, jangan mau instannya aja. Mie instan aja mesti direbus Masa, dulu. Bos, kagak ada instan, Bos. Gua tungguin 10 detik kagak ada instan, sama aja. Iya, Mesti nggak tungguin. jadi-jadi ya. Jadi keras. Jadi keras. Iya. Kalau dadaranya butuh waktu gak? Betul lah, gila. Ah, ya sudah. Oke. Sabar. Thank you teman-teman ya. Salam sukses. Pokoknya tetap jaga kesehatan. Semoga kalian profit selalu. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga teman-teman terinspirasi dan nasihat-nasihat Kochen bisa teman-teman ambil hikmahnya. Oke, sekian dulu episode Happy Weekend. Sampai ketemu di Happy Weekend See minggu you. depan. Bye.